Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Dewi Nurfitria, NIM 21401144, Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan materi mengenai ijma. Definisi ijma. Kata ijma secara etimologi artinya kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Menurut istilah ushul fiqh, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada satu masa setelah Rasulullah wafat. Ijma merupakan derivasi dari ajma yang dapat berarti mengumpulkan, menyatukan, menghimpun, berkumpul, bersatu, berhimpun, atau menarik bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata ijma memiliki pengertian kesesuaian pendapat atau kata sepakat dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa. Dasar hukum ijma. Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Ini berarti ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Untuk menguatkan pendapatnya ini, jumhur mengemukakan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Di antara dalil ayat Al-Quran adalah yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 115. Dalam ayat tersebut, jalan-jalan orang mukmin diartikan sebagai apa-apa yang telah disepakati untuk dilakukan orang mukmin. Inilah yang disebut ijma kaum mukminin. Orang yang tidak mengikuti jalan orang mukmin mendapat ancaman neraka jahanam. Hal ini berarti larangan mengikuti jalan selain apa yang diikuti kaum mukminin, dan ini berarti disuruh mengikuti ijma. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini mensifati umat Islam dengan wasat, yang berarti adil. Ayat ini memandang umat Islam itu sebagai adil dan dijadikan hujjah yang mengikat terhadap manusia untuk menerima pendapat mereka sebagaimana ucapan Rasul, menjadi hujjah terhadap kita untuk menerima semua ucapan yang ditujukan kepada kita. Ijma berkedudukan sebagai hujjah, tidak lain artinya kecuali bahwa pendapat mereka itu menjadi hujjah terhadap yang lain. Yang ketiga dalam surat Ali Imran ayat 110. Alif lam bila ditempatkan pada jenis menunjukkan berlaku secara umum. Kebenaran berita ini menghendaki menyuruh mereka melakukan setiap yang ma'ruf dan melarang mereka dari setiap perbuatan yang mungkar. Hal ini berarti umat dapat menetapkan suruhan dan larangan. Yang keempat dalam surat Ali Imran ayat 103. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang umat terpecah belah. Usaha menentang ijma berarti berpecah belah. Hal itu adalah terlarang. Tidak ada arti kedudukan ijma sebagai hujjah kecuali larangan untuk menyalahinya. Yang kelima dalam surat An-Nisa ayat 59. Perintah mentaati ulil amri sesudah mematuhi Allah dan Rasul berarti perintah untuk mematuhi ijma. Karena ulil amri itu berarti orang-orang yang mengurus kehidupan umat, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Dalam hal ini adalah ulama. Kepatuhan akan ulama adalah bila mereka sepakat tentang suatu hukum. Inilah yang disebut ijma. Rukun ijma. Jumhur ulama usul fiqh mengemukakan bahwa rukun ijma itu ada 5, yaitu yang pertama yang terlibat dalam pembahasan hukum syara melalui ijma tersebut adalah seluruh mujtahid. Apabila ada di antara mujtahid yang tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan hukum ijma. Yang kedua, mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. Yang ketiga, kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya. Yang keempat, hukum yang disepakati itu adalah hukum syara yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam Al-Quran. Yang kelima, sandaran hukum ijma tersebut haruslah Al-Quran dan atau hadis Rasulullah SAW. Syarat ijma.
Jumhur ulama usul fiqh mengemukakan pula syarat-syarat ijma, yaitu yang pertama, yang melakukan ijma tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. Kedua, kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil atau berpendirian kuat terhadap agamanya. Ketiga, para mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bid'ah. Ketiga syarat tersebut disepakati oleh seluruh ulama usul fiqh. Ada juga syarat lain, tetapi tidak disepakati para ulama. Di antaranya adalah yang pertama, para mujtahid itu adalah sahabat. Kedua, mujtahid itu kerabat Rasulullah. Apabila memenuhi dua syarat ini, para ulama usul fiqh menyebutnya dengan ijma sahabat. Ketiga, mujtahid itu adalah ulama Madinah. Keempat, hukum yang disepakati itu tidak ada yang membantahnya sampai wafatnya seluruh mujtahid yang menyepakatinya. Kelima, tidak terdapat hukum ijma sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sama. Macam-macam ijma. Yang pertama, perkataan yang diucapkan oleh semua mujtahid peserta ijma tentang hukum syara' dari suatu permasalahan. Dua, perbuatan tertentu yang dilakukan oleh semua mujtahid. Semisal, semua mujtahid meminum susu kambing, maka hal ini menunjukkan bahwa susu kambing adalah halal atau boleh diminum. Ketiga, perkataan yang diucapkan oleh sebagian mujtahid, sedangkan sebagian yang lain melakukannya. Keempat, perkataan atau perbuatan sebagian mujtahid yang kemudian tersebar pada sebagian yang lain dan mereka mendiamkan perkataan atau perbuatan tersebut dengan tenggang waktu yang cukup untuk menganalisis aspek hukum dari pendapat atau perbuatan tersebut. Ijma dilihat dari dalalahnya atau petunjuk juga terdapat dua macam, ialah yang pertama, qat'i adalah hukumnya, artinya hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan. Yang kedua, zonni, artinya hukum yang ditunjuk itu kebenarannya masih bersifat dugaan. Karena itu, masih dibuka untuk dipersoalkan lagi dan tidak tertutup untuk dikaji oleh para mujtahid lainnya, sebab hasil ijtihadnya bukan merupakan pendapat seluruh mujtahid. Dilihat dari para mujtahid yang melapornya, ijma terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, ijma umat adalah kesepakatan seluruh mujtahid dalam suatu masalah pada suatu masa tertentu. Kedua, ijma sahabat adalah kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah. Ketiga, ijma ahli Madinah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Madinah dalam suatu masalah. Keempat, ijma Kufah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Kufah dalam suatu masalah. Kelima, ijma khalifah yang empat, yaitu kesepakatan 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dalam suatu masalah. Keenam, ijma syaikhani, yaitu kesepakatan pendapat antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam suatu masalah. Ketujuh, ijma ahli bait, yaitu kesepakatan pendapat dari ahli bait atau keluarga Rasul. Fungsi ijma. Dalam pandangan ulama yang berpendapat bahwa untuk kekuatan suatu ijma tidak diperlukan sandaran atau rujukan kepada suatu dalil yang kuat. Ijma itu berfungsi menetapkan hukum atas dasar taufik Allah yang telah dianugerahkan kepada ulama yang melakukan ijma tersebut. Dalam pandangan ini tampak bahwa kedudukan dan fungsi ijma itu bersifat mandiri. Dalam pandangan ulama yang mengharuskan adanya sandaran untuk suatu ijma dalam bentuk nas atau qiyas, maka ijma itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas dalil yang dijadikan sandaran itu. Melalui ijma, dalil yang asalnya lemah atau zanni menjadi dalil yang kuat atau qat'i, baik dalil itu berbentuk nas atau qiyas. Demikian materi ijma yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.